Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Bertemu lagi dengan saya, Ki Sodobono. Di episode kali ini saya ingin memberikan statement kaitannya dengan pelaku Subang. Ya. Sejak awal saya masuk untuk mengawal kasus Subang, karena rasa penasaran saya. Diperkirakan pada waktu itu 1 bulan setelah kejadian, saya coba ikut masuk melihat dari berbagai sisi supranatural kaitan dengan kasus Subang. Kemudian singkat cerita sampai saya dihubungi oleh pihak keluarga. Kemudian saya menggunakan cara gendam untuk membuktikan pelaku kasus Subang. Gendam itu sudah saya lakukan dan menurut saya itu sudah berhasil. Tapi keberhasilan itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, yaitu pelaku menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Karena pelaku dilindungi oleh energi negatif yang memang sudah ada dalam dirinya, sehingga dia mampu melawan dan mempertahankan gendam saya. Tidak sampai di situ apa yang saya lakukan. Kemudian saya menantang para saksi dan orang-orang terdekat untuk meminum air energi yang di dalamnya ada energi kejujuran, sehingga orang yang meminum air tersebut akan berkata apa adanya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat akan diungkapkan apa adanya. Tapi hanya 2 orang saja yang mau meminum air energi tersebut, yaitu Kang Yoris dan Kang Danu. Banyak hal kejadian saat prosesi air minum itu yang membuat banyak pertanyaan muncul karena saya tidak pernah mengungkapkan hal tersebut. Akhirnya saya pernah bercerita kepada teman-teman di grup pengawal kasus Subang, dan ternyata itu hal yang menarik saat prosesi meminum air energi. Sebenarnya kalau kita berpikir ke arah sisi lain dari Kang Yoris saat meminum air energi tersebut, memang ada hal yang bisa kita berpikir bahwa kenapa Kang Yoris saat minum air mengalami batuk-batuk yang begitu dahsyat. Di momen itu tidak masuk ke dalam video karena tim editing meng-cut itu agar prosesi terlihat berjalan dengan baik. Tapi di balik itu, teman-teman sekalian, yang mengalami gangguan saat minum air energi adalah Kang Yoris. Tidak menutup itu, karena mungkin Kang Yoris juga mengiyakan itu. Dia mengalami batuk yang sangat-sangat kuat. Apakah itu tanda? Apakah itu simbol untuk Kang Yoris dan keluarga menyikapi kejadian yang menimpa keluarganya, yaitu pembunuhan ibu dan adik dari Kang Yoris? Batuk yang sangat kuat itu membuat kita juga di situ berpikir, apakah Kang Yoris sedang sakit? Menurut istri dan keluarga dari Kang Yoris, bahwa memang dia mengalami kondisi yang tidak enak pada saat itu, sedang tidak enak badan. Tapi apakah itu sebuah simbol? Apakah itu sebuah tanda yang bisa menguak misteri dari kasus Subang ini? Saya harap pihak keluarga bisa menyikapinya dengan bijak kejadian tersebut. Apakah ini tanda untuk Kang Yoris? Apakah ini tanda untuk keluarga bahwa sebentar lagi akan terungkap siapa pelakunya? Saya berharap pihak kepolisian segera mengungkap kasus ini. Dan bagaimana dengan Kang Danu saat minum air? Kang Danu begitu tenang dan begitu istilahnya siap untuk meminum
air energi tersebut. Kang Yoris dalam kondisi keadaan tidak sehat, pada saat itu memang agak sedikit susah, atau bisa dibilang karena batuk-batuknya itu sangat dahsyatnya gitu ya, jadi agak terganggu karena batuknya tersebut. Sekali lagi, mungkin kayak itu simbol. Dalam arti kata begini teman-teman, itu adalah simbol untuk pihak keluarga, untuk speak up bisa jadi, untuk menyuarakan bisa jadi, atau untuk tidak henti-hentinya meminta pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini. Mungkin diminta adalah Kang Yoris untuk lebih depan, di garda terdepan dalam mengawal kasus Subang yang menimpa keluarganya. Jadi simbol saat minum air energi itu penuh dengan halangan bagi Kang Yoris, bisa jadi itu adalah pertanda Kang Yoris harus berdiri paling depan untuk menguak kasus ini. Selagi teman-teman, kawal terus kasus Subang, kita jangan pernah lelah sampai tuntas dan ditemukan siapa pelakunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.